Friendline.co. Halo Sobat Friendline, bersama Fatih di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan SMB atau Sunday Market Breakdown bersama Sobat Friendline kita semua yang ada di Telegram. Jadi bagi yang belum join, agar melakukan secara live ini maka boleh lihat link Telegram kita yang ada di Instagram. Nah, jadi pada kali ini kita akan langsung melihat chart. Kalau kita pribadi, yang pertama kali yang akan kita lihat itu ialah marketnya itu DXY. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat dari DXY ini sendiri, sudah berapa lama ini dia selalu melakukan rejection yang berada di area support ini dari trend weekly-nya, dan akhirnya di close weekly-nya itu dalam kondisi momentum yang akan bullish. Besar potensi yang bisa kita lihat dari weekly ini berpotensi bahwa DXY ini akan melanjutkan penaikannya hingga ke area ini. Kalau misalnya kita breakdown ke time frame daily, kalau dari time frame daily itu sendiri bisa kita lihat ini ada area, ini ada trendline support, trendline resistance yang berapa kali sudah ditahan, dan juga terdapat trendline support, dan yang dimana pada closing hari Jumat semalam itu di closing dengan posisi kondisi momentum candle bullish yang sangat kuat. Nah, kalau kita lihat dari sekilas ini berarti besar potensinya bahwa DXY ini akan melakukan penguatannya dengan cara menjebol trendline ini dan akan naik sampai hingga area resistance ini. Kalau kita breakdown ke time frame 4 jam, dari time frame 4 jam ini juga bisa kita lihat ada trendline support, trendline resistance yang sudah beberapa kali tertahan dan akhirnya dijebol dan dia pullback dan akhirnya dia naik. Berarti besar potensi yang akan dilakukan dari DXY ini ya seperti yang kita bilang tadi akan bullish. Berarti outlook kita bisa kita lihat bahwa DXY ini berpotensi akan bullish dan ketika dia menjebol trendline ini, dan juga bisa kita pastikan bahwa lawan-lawan pairnya itu apakah akan melakukan potensi bearish, karena bisa kita lihat dari DXY ini besar potensinya akan melakukan kenaikan. Jadi untuk forecast kita yang pertama, untuk pair pertama kita itu ialah CAD NZD CAD. Nah, kita lihat dari weekly time frame. Kalau kita lihat dari weekly time frame ini, NZD CAD itu berada di area resistance. Ketika dia sudah mencapai di area resistance, dia sudah beberapa minggu ini selalu melakukan rejection, seolah-olah dia akan turun. Nah, pada kali ini juga bisa kita lihat, bisa kita pastikan bahwa candle atau rejection yang dibuat oleh NZD CAD ini adalah momentum yang sangat kuat untuk melakukan bearish. Nah, kalau misalnya kita lihat dari daily-nya, bisa kita lihat dari daily-nya ini, daily-nya dari NZD CAD itu sudah mau hari 2 hari yang lalu sudah melakukan closing candle bearish dan ditutup lagi dengan candle bearish. Kalau kita melihat dari momentum daily ini berarti besar kemungkinan NZD CAD ini akan turun. Kalau misalnya kita lihat dari time frame 4 jam, bisa kita lihat di sini tuh ada trend line yang bisa kita tarik dan akan lebih jelas kalau misalnya kita ngeliat dari time frame 1 jamnya. Nah, kalau dari time frame 1 jamnya, NZD CAD ini sudah tertahan beberapa kali. Kalau kita ngeliat dari sini yang akhirnya dijebol, berarti besar potensi yang akan dilakukan NZD CAD itu maybe akan membentuk yang pertama bearish flag. Ketika ada bearish flag itu clear, maka kita akan entry sell. Target yang pertama yang akan dituju ialah di area sini. Itu plan kita untuk NZD CAD. Clear banget tuh breaknya. Iya nih. Jadi bisa kita tinggal nunggu momentum dia membentuk pattern bearish flag untuk ambil. Nah, kalau misalnya kita ngelihat watchlist selanjutnya kita itu dari Euro CAD. Nah, kalau kita lihat dari Euro CAD ini dari weekly time frame,
dia sudah membuat rejection kembali dan di close dengan momentum candle bullish yang sangat kuat. Nah, besar kemungkinan bisa kita lihat dari Euro CAD ini dia akan melakukan bullish trend, melanjutkan tren bullishnya sehingga ke area 55300. Kalau misal kita ngeliat dari time frame daily, selama 2 hari ini Euro CAD closing candlenya itu membentuk momentum bullish yang sangat kuat. Jadi besar kemungkinan dari Euro CAD ini akan melakukan penaikannya karena dengan bullish candle yang sangat impulse ini bisa kita lihat. Coba kita pindahkan ke time frame 4 jam. Nah, dari time frame 4 jam ini bisa kita perhatikan yang membuat Euro CAD candle yang membuat bullish yang sangat kuat tuh kalau terdapat pattern itu ialah inverted head and shoulder. Jadi kita menunggu kapan saat Euro CAD ini pullback, kemudian kita akan bisa entry buy. Akan targetnya sampai di area ini 155.000 itu untuk Euro CAD. Nah, kalau misalnya kita ngeliat selanjutnya itu ialah CAD JPY. Dari CAD JPY ini bisa kita lihat bahwa di area resistance ini kembali lagi dia melakukan rejection yang sangat kuat hingga di closing berbentuk seperti doji, yang dimana dengan momentum yang sangat kuat ini, rejectionnya ini berarti besar kemungkinan bahwa CAD JPY ini akan melakukan bearish trendnya. Kalau misalnya kita ngelihat dari daily time frame itu akan lebih jelas. Di closing candlenya ini sudah membuat rejection yang kuat dan akhirnya di close dalam keadaan bearish, dan di hari selanjutnya juga di closing lagi dalam keadaan bearish. Bisa kita pindahkan ke time frame 4 jam. Dari 4 jam ini sendiri bisa kita lihat trendline support yang sangat rapi yang belum dijebol-jebol selama ini, dan akhirnya ini berpotensi karena closing candlenya 4 jam seperti ini berpotensi akan dijebol. Nah, ketika ini dijebol, maka bisa kita lihat di time frame 1 jam atau di time frame 15 menit atau di time frame 4 jam pun juga bisa. Apabila ada momentum membentuk pattern continuation seperti bearish flag, itu bisa kita entry sell, yang mana target kita ada di area kuning ini atau di 81650. Itu untuk CAD JPY. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari pair selanjutnya itu ialah GBP USD. Kalau kita lihat lagi dari weekly time frame, bisa kita lihat di area resistance ini dia sudah mengalami rejection yang sangat kuat sehingga langsung di closing dalam keadaan bearish. Itu kalau kita lihat outlooknya dari GBP USD di weekly time frame. Kalau misal kita ubah ke time frame daily, kalau dari time frame daily ini sendiri bisa kita lihat di sini di close dalam keadaan momentum membentuk swing atau akan menjadikan swing ini valid, dan akhirnya dia di close dengan candle ini bearish yang sangat kuat, dan akhirnya di close lagi dengan candle bearish. Besar potensi yang bisa kita lihat. Potensial yang pertama itu ketika kita buka dari time frame 4 jam. Nah, bisa kita lihat sejelas dari sini. Ini area support trendline ini sudah dijebol. Besar potensi yang akan dilakukan oleh GBP USD itu adalah membentuk bearish flag, yang dimana target dia akan turun sampai ke 36650. Nah, tapi kalau misalnya ini juga plan pertama kita, kalau di plan kedua kita ini juga GBP USD itu berpotensi akan menjadi higher low, yang mana higher low itu akan tertuju di area Fibo 61,8, atau mungkin juga di area ini akan tertahan dan akan potensi bullish kembali. Tapi kalau misalnya kita ngelihat outlook kita yang pertama itu adalah GBP USD itu akan melakukan trend bearishnya. Nah, tapi kalau misalnya ini menjadi higher low, berarti bisa kita lihat dari time frame 1 jam. Kalau misalnya ada pattern continuation yang bisa membuat kita untuk entry, maka bisa juga kita ambil buy apabila plan pertama kita itu gagal. Itu untuk plan kita di GBP USD. Kalau kita lihat lagi dari last pair yaitu gold. Nah, kalau dari gold sendiri ini sudah saya bilang bahwa gold ini akan melakukan bearish. Hanya dari bearishnya ini itu hanyalah bearish koreksi yang masih terbilang wajar. Karena kalau kita lihat dari time frame lebih besarnya lagi dari weekly time frame, itu potensi yang dilakukan gold itu hanya akan membuat higher low, yang dimana higher low itu akan melanjutkan tren bullishnya kembali. Karena bisa kita lihat dari
weekly ini sangat jelas momentumnya bahwa gold ini akan melanjutkan tren bullish. Kalau kita lihat dari time frame daily itu sendiri, kenapa bisa kita bilang ini akan melakukan bearishnya? Untuk skema pertama itu ialah karena ini ada area support yang sangat kuat juga, dan di sini juga ada area support trendline yang belum dijebol. Jadi kalau misalnya kita melihat dari time frame 4 jam, kalau misalnya dari gold ini naik naik dengan momentum yang tidak terlalu kencang, berarti besar potensi dia akan membentuk yang namanya lower high, kemudian dia akan turun ke area support. Kenapa di area support? Karena dari area ini akan menjadi area dituju dia untuk membuat bullish pattern bullish flag. Karena ini sudah beberapa lama konsolidasi dan berpotensi akan menjebol ini untuk bentuk high yang barunya lagi. Itu kalau dari gold di time frame daily-nya. Nah, kalau untuk skema yang kedua bisa kita lihat apabila gold ini di closing dengan candle bullish yang sangat kuat. Nah, bisa jadi ini akan menjadi awal dari yang nama trend bullish. Karena kenapa? Bisa kita lihat dari sini ini sudah menjadi channel yang dimana ini udah 3 touch, dan juga dari sini bisa kita tarikkan trend line support. Nah, ini juga udah 3 touch. Jadi besar potensi yang akan dilakukan gold ini apabila memang ini akan menjadi momentum bullish yang akan tertahan, bisa terjadi di area resistance trendline. Itu kalau untuk posisi kita tentang gold. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya? So far masih jelas, masih clear. Siap. Oke. Dari gold tinggal nunggu hari Senin besok gimana responnya. Dan kalau kita ngelihat di time frame 15 itu udah clear pembentukan higher high dan higher low-nya. Tinggal nunggu higher high baru dan higher low baru, bisa dah diikutin. Bisa diikutin. Nih kalau kita lihat dari time frame 15 menitnya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya dia koreksi ke sini, bisa kita execute untuk target area kita di area 1758. Sini begini. Oke, gini ya, Kos. Yes, betul. Di area 1759 untuk target pertamanya. Coba lihat time frame 4 jam ya. Antara dia bakalan masuk ke area itu atau ke area trend line. Nah, ngelihat closing candle 4 jam itu strong banget. Bisa jadi misalkan dia ngelawan besok bakal, misalkan nggak jadi koreksi, bisa jadi juga dia candlenya akan impuls seperti itu juga, Bullishnya dibalas terus. Yes. Oke. Kalau kita lihat sebelumnya di gold itu kan dia bentuk pendan. Ya. Kemungkinan besar kalau di time frame 15 menit ada flag, bullish flag. Nah, itu kan udah mirip bullish flag tuh. Ya, di sini. Masih minim di tiangnya. Nah, biasanya kalau dia memang bentuk bullish flag, pasti ngelawannya sama seperti story sebelumnya. Jadi story repeat itself, itu biasanya pasti kayak gitu. Misalkan dia ngejos, kayaknya kemungkinan ngejos juga. Ini potensi juga lumayan. Jadi ada dua kesimpulan antara dia naik korektif atau impuls. Kalau naiknya impuls, berarti tujuannya dia tuh bisa jadi ke area trendline. Sedangkan kalau naiknya korektif, dia mungkin akan masuk ke Fibo 618, udah reject di sana. Coba buat Fibo dari yang habis ngebreak tuh. Sini. Yang di time frame kecilnya, di habis ngebreak penan. Tarik Fibo dari atas.
musiknya sini. Ya dari Penang, nggak dari lower high pertama. Nah, bisa aja dia stuck di 618 di sana juga Itu ngebentuk air low, untuk ngebentuk lower high-nya. lower high-nya berarti ya. Di area 1747. So far yang memungkinkan terjadi sih masih itu ya, karena kalau kita lihat tuh bullishnya waktu subuh kalau nggak salah tuh bullishnya ngelawan banget. Ini Dan 1 jamnya closing juga dari daily-nya outside, coba Pak. lihat closingnya, Dari mana? daily time frame-nya. Daily time frame. Nah closingnya tuh dia nyentuh apa tuh, coba lihat sampingnya. Area support. Nah, Dan di area key level juga sih. yes, bisa jadi dia bakalan naik untuk pullback. Yang pertama tuh resistannya itu yang udah jelas di 1761 itu, Ya. terus di 618 di 1747, terus bisa aja dia ngetes di trendline di 17 berapa berarti itu 1800 berarti trendline-nya. 1800 ya. Yes, itu aja sih simpulannya Oke. dari gue. Yang lain ada yang mau nanya? Clear sih coach. Clear ya. Yoi, gambaran kita kan sama, asik. Iya. Oke, jadi bagi yang belum follow Instagram kami boleh di follow dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you.